Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari ibu absen dulu ya. Gina Karimah hadiroh, Nur Faiza hadiroh, Mina Sari Hadifah hadiroh, Dari Bagus hadiroh. Ada yang nggak berangkat? Nah, semua ya. Di sini hari ini kita akan belajar tentang polisomo. Pertemuan kemarin kan kita sudah belajar mengenai sunan ampel, sunan bonang, sunan giri, terus sunan derajat, sunan gunung jati. Nah yang sekarang yaitu Sunan Kalijogo. Ada yang tahu Sunan Kalijogo? Belum, salah satu walisomo. Yang mana? Nah, Sunan Kalijogo itu ini. Itu ada contoh gambar sunan-sunan dulu. Ini ada contoh gambar-gambar sunan, kelihatan nggak? Kelihatan ya. Yang mana Sunan Kalijogo dulu? Nah, ini aja ya, kelihatan ya. Seperti ini. Sunan Kalijogo itu yang ini, yang pakai bamban ya. Ini Sunan Kalijogo. Nah, ini Sunan Kalijogo itu salah satu sunan yang yang menyiarkan tentang kesenian. Terus kemarin kan kita sudah belajar tentang Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, dan kita sekarang belajar mengenai biografi tentang Sunan Kalijogo. Biografi Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo itu atau orang Jawa itu biasa memanggil itu kayak jem atau kancing gitu ya. Terus Sunan lahir pada akhir masa kerajaan Majapahit kisaran waktu 1450 Masehi. Lalu beliau itu mempunyai nama kecil yaitu Raden Syagit, dan juga yang menulis dengan Raden Said itu beliau merupakan putra seorang Adipati Tuban Jawa Timur. Ada yang tahu Tuban? Iya, silakan. Nah, Tumenggung Wilatikta. Nah, nama-nama lain dari Sunan Kalijogo itu adalah yang pertama yaitu Raden Mas Syagit atau Raden Said, terus ada Raden Abdurrahman, terus Bendel Longkajaya, dan Pangeran Tuban. Nah, pada masa mudanya itu Raden Mas Syagit itu merupakan seorang yang giat dalam mencari ilmu, terus terutama itu ilmu agama Islam. Dan beliau itu pernah berguru kepada Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Ampel. Lalu kemudian unsur-unsur Sunan Kalijogo, nah itu beliau itu ada yang berpendapat Raden Said atau Sunan Kalijogo itu merupakan orang pribumi Jawa asli. Nah, terus pendapat tersebut itu berdasarkan pada cerita Babat Tuban yang menceritakan tentang penguasa Tuban pada tahun 1500 Masehi. Nah, di dalamnya itu diceritakan bahwa Raden Said itu merupakan cucu dari penguasa Islam pertama di Tuban, yaitu ayahnya Sunan Kalijogo. Terus itu
juga diriwayatkan ikut serta dalam merancang pembangunan Masjid Agung Demak dan Masjid Agung Cirebon. Terus kemudian itu dalam berkeluargaan Sunan Kalijogo itu disebutkan menikah dengan Dewi Sarok binti Maulana Ishak dan mempunyai 3 putra. Yang pertama itu Raden Tuan Said atau Sunan Muria, terus kemudian Dewi Rakayun dan Dewi Sofia. Yang Maulana Ishak memiliki anak bernama Sunan Giri, terus dan Dewi Sarok. Mereka adalah kakak beradik. Dan selanjutnya ada strategi dakwah Sunan Kalijogo. Yang pertama, apa juga? Inklusi budaya lokal. Inklusi budaya lokal itu Sunan Kalijogo menggunakan pendekatan yang sangat inklusif terhadap budaya lokal Jawa. Dia itu memahami bahwa masyarakat Jawa itu sangat terkait dengan tradisi dan budayanya. Oleh karena itu Sunan Kalijogo itu memadukan ajaran Islam dengan budaya Jawa, seperti kayak apa? Wayang golek, terus gamelan, terus habis itu tebang-tebang Jawa kayak apa? Pocopan gitu ya, kayak pocopan. Terus dengan cara ini ajaran Islam itu diterima dengan lebih mudah dan tanpa resistensi yang berarti. Terus yang kedua yaitu kesenian dan kebudayaan. Salah satu metode yang paling terkenal dari Sunan Kalijogo itu adalah wayang kulitnya. Wayang kulitnya, sehingga pesan-pesan Islam itu disampaikan dengan cara yang menarik dan menghiburkan. Terus pertunjukan ini itu seringkali diselingi dengan nasihat dan ajaran moral berdasarkan Islam. Dan ini untuk kesenian wayang, untuk apa namanya? Kesenian wayang ini itu saat ini masih ada ya. Cuman kayak untuk apa namanya? Untuk acara-acara tertentu aja ya. Kayak Bumi, kalian tahu Sekar Bumi nggak? Tahu Bu. Ya, kayak Sekar Bumi itu biasanya masyarakat itu mengadakan pagelaran wayang. Terus yang ketiga yaitu pembangunan tempat ibadah. Sunan Kalijogo itu juga terlibat dalam pembangunan masjid dan tempat ibadah lainnya. Salah satunya itu yang terkenal yaitu Masjid Demak, terus Masjid Cirebon, terus yang merupakan salah satu masjid tertua di Jawa Tengah. Terus yang keempat yaitu pendidikan dan pengajaran. Sunan Kalijogo itu aktif dalam mengajarkan dan mendidik masyarakat tentang ajaran Islam. Nah, dia itu sering mengadakan kayak pengajian, terus dan diskusi keagamaan baik di masjid maupun di tempat-tempat lain. Terus pendidikan ini tidak hanya berfokus pada aspek teologis, tetapi juga mencakup etika dan moralitas Islam. Nah, yang kelima yaitu dialog dan diplomasi. Maksudnya itu Sunan Kalijogo itu dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan pandai berdialog, yaitu sering menggunakan diplomasi dalam berdakwah. Terus menghindari konferensi langsung dan lebih memiliki pendekatan yang damai, terus persuasif. Terus yang keenam yaitu integrasi dengan kehidupan sehari-hari. Sunan Kalijogo itu tidak memisahkan antara ajaran agama dan kehidupan
dalam aspek sosial, dalam aspek ekonomi, budaya, kayak gitu. Hal ini itu membuat ajaran Islam itu terasa apa namanya ternyata dan mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada beberapa soal dari ibu, nanti bisa dijawab bareng-bareng ya. Coba siapa yang mau menjawab nomor satu? Coba Kak Isa jawab nomor satu ya, pertanyaan nomor satu. Baca soalnya dulu. Jelaskan apa saja strategi komunikasi yang digunakan Sunan Kalijaga untuk menyebarkan agama Islam di masyarakat Jawa pada zamannya. Apa ya? Gimana dulu? Beliau itu menggunakan bahasa lokal ya, bahasa Jawa. Jadi dalam penyampaian ajaran Islam itu dapat mudah dipahami oleh masyarakat tersebut atau masyarakat setempat lah itu. Yang kedua itu penggunaan seni pertunjukan. Sepertinya kan emang Sunan Kalijaga itu menggunakan wayang kulit. Jadi dalam penyampaian ajaran-ajarannya beliau itu kayak kayak memasukkan pesan-pesan tentang ajaran Islam di dalam pertunjukannya wayang kulit tersebut. Yang ketiga itu dengan beliau juga melakukan dakwah langsung atau secara personal ya, sehingga mereka itu dapat akrab dengan Sunan Kalijaga dan bisa mengetahui ajaran apa yang telah diajarkan oleh Sunan Kalijaga tersebut. Yang kita beri selanjutnya berikutnya menjawab soal nomor 2.
memajukan ajaran Islam dan budaya dakwah dengan upaya budaya Jawa dalam upaya dakwahnya. Jadi Sunan Kalijaga memajukan ajaran Islam dengan budaya melalui pendekatan yang inovatif ke kearifan lokal yang menggunakan kesenian tradisional seperti wayang kulit dan tembang Jawa sebagai media dakwahnya, kemudian menyisipkan pesan-pesan Islam dalam cerita dan lagu yang sudah dikenal luas oleh masyarakat. Wayang kulit misalnya dijadikan alat untuk mengajarkan nilai-nilai moral dan spiritual Islam. Kemudian tembang-tembangnya seperti lir-ilir yang mengandung makna keagamaan yang mendalam. Kemudian membuat pendekatan ajaran Islam lebih mudah diterima karena disampaikan melalui media yang akrab disukai oleh masyarakat Jawa. Selain itu, Sunan Kalijaga juga tidak menghilangkan tradisi lokal tetapi mengadaptasinya dengan nilai-nilai Islam seperti upacara adat seperti selamatan sedekah bumi juga tetap dipertahankan. Terus ya, terima kasih. Selanjutnya ada yang mau menjawab apa? Bu, ya silakan. Pertanyaannya, bagaimana peran kesenian dan tradisi lokal dalam dakwah Sunan Kalijaga dan mengapa hal ini menjadi efektif? Mengapa hal itu efektif? Karena memungkinkan ya pesan-pesan agama yang disampaikan oleh beliau itu lebih dekat dan relevan dengan budaya dan nilai-nilai lokal yang ada, sehingga lebih mudah diterima dan membangun keterlibatan mereka dalam dakwah beliau. Terima kasih. Selanjutnya yang terakhir ya. Siapa? Soal nomor 5. Mau membaginya atau baginya lagi? Iya Bu. Ya coba. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari pendekatan Sunan Kalijaga dalam menyampaikan ajaran Islam yang bersifat inklusif dan menghargai keberagaman budaya? Nah, dari pendekatan Sunan Kalijaga kita dapat belajar pentingnya metode dakwah yang inklusif dan menghargai keberagaman budaya. Sunan Kalijaga menunjukkan bahwa menyampaikan ajaran agama tidak harus melalui konfrontasi atau paksaan, melainkan melalui adaptasi dan integrasi dengan tradisi lokal dengan menggunakan kesenian tradisional dan mengadaptasi ritual adat demi Islami. Ia berhasil menjembatani ajaran Islam dengan budaya Jawa sehingga pesan-pesan keagamaan lebih mudah diterima dan diapresiasi oleh masyarakat. Pendekatan ini menekankan pentingnya toleransi, kebijaksanaan dan harmoni dalam berdakwah sehingga ajaran agama dapat berkembang secara damai dan berkesinambungan dalam berbagai konteks budaya. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan. Selanjutnya Ibu ada tugas. Ada tugas nanti dikerjakan di rumah ya. Untuk tugasnya yaitu ini kan kita kemarin sudah belajar tentang biografi Sunan Ampel, kemudian Sunan Bonang, terus kemarin juga belajar Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Gunjati, dan ini Sunan Kalijaga. Berarti yang belum Sunan Kudus, Muria, sama Sunan Malik. Ya nanti tugasnya akan Ibu beri kertas, nanti sesuai tugasnya itu sesuai sama nama-nama Sunan yang kalian dapat.
biodata biografi dari Sunan yang nanti kalian dapatkan. Ya. Terus untuk kesimpulan tadi pembelajaran kita apa sudah sebelumnya bisa menyimpulkan dengan belajar ini kita bisa mengetahui tentang sejarah Nabi Sallallahu ya Sunan Kalijaga. Berdakwah dengan dengan apa? Dengan kesenian apa aja tadi? Wayang kulit, terus gamelan, Jawa. Tadi sukanya kan Jawa apa? Lele, kayak juga cepat ya. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama dan belajarkan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil